Jumpa kembali di Dharma Aji Channel. Kali ini di Dharma Aji sesuai dengan permintaan para rekan-rekan, di mana untuk mengeksplor wilayah Desa Karangsari yang masih di wilayah Kebumen. Nah, di situ ada sebuah cagar budaya atau termasuk sesuatu yang disakralkan, namun di Dharma Aji belum mengetahui karena di sini tidak ada juru kuncinya yang pasti. Jadi ini sesuai pengetahuan di Dharma Aji. Ini sudah sampai di pelataran Makom Mbah Gedor yang berada di wilayah Karangsari. Dan makom ini adalah juga merupakan ikon kebanggaan untuk Desa Karangsari, termasuk juga untuk suatu kebesaran persepak bolaan atau Karang Taruna yang berada di wilayah Desa Karangsari ini. Kita lihat dalamnya apakah seperti apa. Tadi sudah mencoba interaksi dengan penunggu lokasi sini, yaitu Mbah Gedor. Ternyata menurut di Dharma Aji auranya tidak begitu kentara, ya, tidak. Jadi tipis sekali, mungkin karena ini hanya sebuah makom, ya, jadi petilasan, bukan sebuah makam yang berada di sini. Jadi tetap di sini adalah merupakan sebuah ikon kebesaran untuk Desa Karangsari yang kita hormati bersama. Ini saya kira ada sambungannya dengan yang berada di Desa Lerep, yaitu yang Honggoyudo kalau tidak salah, ya. Di sana juga ada makam, kalau di sana ada makamnya. Itu berada di bawah jembatan, kayak jembatan gantung seperti itu. Dan mungkin di Dharma Aji juga akan menuju ke sana di lain waktu. Nanti setelah ini di Dharma Aji juga akan menuju ke sebuah pemakaman umum di sebuah perbukitan Kenteng yang kita sebut di sini. Yaitu di sini ada sebuah pemakaman umum yang sangat luas sekali, merupakan suatu perbukitan yang sangat luas. Dan di situ ada yang menarik buat di Dharma Aji, yaitu sebuah pemakaman yang konon ceritanya itu adalah hasil pemindahan dari wilayah DKI, ya, Jakarta, entah Jakarta mana ini belum tahu pasti. Dan di situ ternyata banyak peziarah-peziarah yang datang ke situ. Nanti di Dharma Aji akan mencoba berziarah ke sana juga. Ternyata untuk menuju ke pemakaman yang Dharma sebutkan tadi, kita harus melalui anak tangga yang begitu banyak, ya, karena ini adalah bukit yang harus menanjak sedemikian rupa. Masih sangat jauh, kurang lebih hampir 300 meter untuk menuju ke arah sana. Kita sudah sampai memasuki wilayah pemakaman tersebut, dan ternyata pemakaman ini sangatlah dibilang unik, ya, karena ini adalah perbukitan. Jadi ada yang di bawah, kemudian di samping atas saya juga ada yang di atas sana, juga ada yang di dekat-dekat batu seperti itu, karena ini tempat pegunungan, ya. Kita akan mencari keberadaan makam yang kita sebutkan, yaitu makam Pager Besi tersebut. Merasa kebingungan sekali, ya. Ternyata untuk pemakaman yang memakai pagar-pagar itu bukan cuma satu. Tadi di bawah sana ada satu, dan di sini juga menemukan satu lagi. Ini belum bisa memastikan yang mana yang benar, ya, karena
Ini hanya menuruti ada yang komen di kolom komen Gidara Maji yang dalam konten yang udah lalu minta untuk mengeksplor ada wilayah pemakaman yang berada di sini yang konon ada makam yang memakai pagar seperti ini dan mempunyai karoma yang luar biasa. Ini Gidara Maji akan terus menelusuri di tempat pemakaman ini. Sebenarnya cukup kelelahan juga ya untuk menyusuri wilayah pemakaman ini karena sangat luas sekali. Bahkan di sini ada pintu gerbang ya untuk keluar masuk atau untuk mengantarkan jenazah. Juga tadi yang kita lewati pertama juga ada. Mungkin dalam satu desa ada berapa pedukuhan ya, jadi mungkin ini di blok-blokin seperti itu. Dan di sini Gidara Maji merasakan ada getaran aura yang cukup lumayan ya di pemakaman yang berada di belakang saya. Makam yang sudah cukup tua ternyata. Kita lihat di sana ada gundukan-gundukan rayapnya. Seperti ada mitos yang mengatakan bila pemakaman yang ada gundukan rayap seperti itu atau orang Jawa bilang unur ya, itu biasanya untuk keturunan-keturunan beliau ini menjadi orang-orang yang ternama, termasuk mungkin mempunyai jabatan-jabatan tertentu atau mempunyai intinya dalam kehidupannya itu makmur seperti itu. Ini adalah sisa-sisa pedupaan yang pernah dibakar di sini ya. Mungkin ahli waris beliau atau salah seorang peziarah yang mempunyai tujuan lain barang itu yang biasanya anak keturunan beliau mempunyai keanugerahan dalam kehidupannya. Ini juga bukan batu nisan ya, nisannya juga cuman terbuat dari kayu ya, bukan batu atau apa. Ini saya yakin adalah permintaan beliau. Jadi tidak ingin diberi tanda atau nisan dari batu ataupun yang berasal dari cetakan manusia ya, yang dari sini. Setelah Gidara Maji berputar-putar ke arah sana untuk mencari keberadaan pemakaman yang memakai pagar hijau, ternyata sekarang sudah Gidara Maji temukan. Ternyata agak sedikit di atas, paling atas ya, hampir paling atas ya. Karena di atas sana juga ada 3 pemakaman lagi yang mungkin Gidara Maji sudah sangat lelah ya. Ada sebenarnya di atas sana 3 makam, bahkan dalam suatu cukup yang besar. Nanti bisa ke sana apa enggak dan kira-kira ini? Boleh. Kalau bisa, kalau kita tidak kecapean, bisa kita ke sana. Namun intinya kita akan menuju ke tempat pemakaman dengan pagar hijau yang seperti ini. Kita cari yang emang sengaja kita cari. Ini Gidara Maji sudah menemukan, sudah saya pastikan inilah makam yang kita tuju. Karena ini adalah menurut warga sekitar yang pernah mendengar, ini sebenarnya hasil pemugaran ya. Jadi beliau ini dulu dimakamkan di wilayah Jakarta dan mungkin ahli warisnya di sini atau permintaan beliau akhirnya dipindahkan ke wilayah Kebumen. Kurang paham sekali ya pada tahun berapa dibuka lalu dipindahkan ke sini. Namun yang pasti ini adalah aroma yang sangat bagus dulunya. Jadi sampai sekarang pun setelah jasad beliau disemayamkan di sini pun masih kentara sekali ya aura-aura positifnya. Ini Gidara Maji ingin memberikan gugur lah ya. Ini adalah sebagai perwujudan terima kasih saya, juga permohonan agar semuanya berjalan lancar. Tidak luput, permohonan ini hanyalah semata-mata kepada Gusti Allah ya, bukan kepada makam ataupun yang dimakamkan di sini ya. Tujuan kami adalah mengharum, ini adalah untuk mengharumkan suasana di sini agar lebih mempunyai lebih rileks untuk karena aroma-aroma seperti ini.
maaf karena kehadiran kita remaji mungkin mengganggu semua penghuni atau ahli-ahli kubur yang sudah dimakamkan di sini termasuk beliau. Jadi kami akan meminta maaf, mungkin memohon maaf kepada beliau-beliau ini, juga ingin meminta perjalanan kita remaji semoga dilancarkan. Begitu. Ternyata untuk pemakaman dengan bakar hijau ini, beliau juga sering diziarahi oleh para peziarah yang datangnya dari luar daerah, termasuk dari daerah Jawa Barat, Cilacap, termasuk Banjar Patoman ya kalau tidak salah, juga Cilacap ini. Seperti itu. Dan kita selanjutnya akan menuju ke tempat yang lain, yaitu ada makam di atas sana. Namun untuk konten yang selanjutnya, karena ini masih sangat banyak sekali perjalanan ini, ikuti terus Dharma Haji.